Salam seperjuangan teman-teman petani di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya akan membagikan cara atau tips agar bulir padi menjadi berbobot serta pengisiannya maksimal dari pangkal sampai ujung bernas atau terisi sempurna. Semua petani pasti memiliki harapan dan menginginkan hasil panen yang banyak dan melimpah. Begitu pula dengan petani padi yang pastinya juga menginginkan padinya bisa menghasilkan bulir yang banyak dan berbobot, sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen meningkat dan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Para petani seringkali mencari varietas tanaman padi yang bisa menghasilkan bulir yang banyak. Harapannya adalah agar bisa melipat gandakan produksinya. Namun, kenyataannya di lapangan terkadang tidaklah sesuai dengan ekspektasi. Petani menanam padi bermalai panjang dengan harapan mendapatkan hasil berlipat, tetapi justru penurunan produksi yang didapatnya. Sehingga varietas padi bukanlah faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan hasil produksi. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan agar bulir padi menjadi berbobot serta pengisiannya maksimal atau bernas? Rahasia untuk mendapatkan gabah bernas hingga pangkal intinya adalah tanaman harus tumbuh subur dan juga tanaman harus sehat. Untuk mendapatkan dua hal tersebut, maka diperlukan pemupukan dan pengendalian hama padi secara tepat. Pemupukan difokuskan untuk meningkatkan hasil, sementara pengendalian dilakukan untuk mengurangi perkembangan dan serangan organisme pengganggu tanaman yang secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan hasil. Beberapa solusi yang dapat dipakai agar pengisian bulir padi dapat optimal adalah pemberian pupuk tepat waktu sesuai tahapan perkembangan tanaman. Pemupukan yang ideal dilakukan 3 kali, yaitu ketika umur 7 hari setelah tanam, 25 hari setelah tanam, dan yang terakhir sekitar 42-43 hari setelah tanam. Pemupukan pertama dan kedua fokusnya adalah pertumbuhan tanaman dan jumlah anakan yang banyak. Maka pada masa ini, unsur yang banyak diperlukan adalah nitrogen dan fosfat. Kemudian, khusus untuk pemupukan yang terakhir atau sekitar umur 42-43 hari, pupuk yang dipakai harus memiliki unsur kalium, kalsium, dan fosfat yang tinggi karena unsur itu sangat berpengaruh terhadap pengisian bulir padi. Kalium menjamin ketahanan dan kekuatan tanaman, merangsang pertumbuhan akar, dan meningkatkan kualitas bulir padi. Sedangkan kalsium berfungsi untuk mempertebal dinding sel sehingga padi tahan rebah atau tidak mudah tumbang dan lebih kebal atau tahan penyakit. Fosfat fungsinya sebagai bekal untuk akar yang kuat, pertumbuhan malai yang serempak, pembungaan yang tidak mudah rontok, dan pengisian bulir yang sempurna. Jangan lupa hentikan kegiatan penyemprotan atau berjalan ke tengah lahan saat berbunga 25-75%. Hal itu guna menghindari kontak fisik dengan serbuk bunga agar tidak rontok. Selain pemupukan yang tepat, cara selanjutnya agar gabah terisi secara maksimal atau bernas sampai ke ujung, yaitu dengan memberikan fungisida yang mengandung ZPT, misalnya skor atau amistartop, ketika padi bunting dan ketika padi setelah keluar malai serentak. Selain itu, tambahkan juga pupuk pelengkap yang mengandung unsur kalium dan fosfat yang tinggi, misalnya pupuk MKP atau Gandasil B. Penggunaannya bisa dicampurkan saat penyemprotan fungisida yang saya sebutkan tadi. Tidak hanya nutrisi, berbagai serangan hama atau organisme pengganggu tanaman juga mempengaruhi pengisian bulir. Pada masa generatif, beberapa hama seperti tikus, penggerek batang, hama putih palsu, warang coklat, kresek, sampai neck blast atau patah leher menjadi hama dan penyakit penting yang mempengaruhi pengisian bulir padi. Yang paling mengkhawatirkan adalah serangan patah leher
karena tanaman ini terlihat sehat saat keluar malai, akan tetapi pengisian bulir tidak sempurna, bahkan bisa mengakibatkan gabuk atau padi hampa. Penggerek batang akan menyerang padi saat keluar malai, sehingga tangkai malai terputus di dalam pangkal batang. Akibatnya malai akan mengering dan hampa karena aliran nutrisi dari akar untuk pengisian bulir terputus. Ada juga walang sangit yang menghisap bulir padi pada fase masak susu, sehingga bulir menjadi hampa atau mutu beras menjadi mudah patah dan hancur. Hal tersebut berdampak terganggunya pengisian bulir, sehingga dapat mempengaruhi turunnya produksi lebih dari 40%, bahkan puso jika tidak dikendalikan dengan tepat. Beberapa jenis organisme pengganggu tanaman dapat dikendalikan dengan menyiasati budidaya. Untuk pengendalian tikus yang terbilang sulit, sanitasi daerah pematang atau jalur irigasi berpengaruh besar terhadap intensitas serangan. Sementara untuk penggerek batang dan wereng, selain pemilihan varietas tahan, mengenali siklus hama dan pengamatan di lapangan menjadi kunci pengendaliannya. Kenali siklus hama tersebut sehingga kita bisa menghindari terjadinya ledakan hama. Kemudian, sejak awal kendalikan telur penggerek batang dan wereng sebelum berkembang dengan insektisida yang mempunyai cara kerja sebagai ovisidal atau membunuh dan pengendali telur. Sementara untuk penyakit, kondisikan tanaman lebih sehat sehingga lebih tahan serangan penyakit. Contohnya untuk resek dan blas, kurangi penggunaan pupuk dengan kandungan unsur nitrogen. Meskipun nutrisi lengkap sudah diberikan, pengolahan budidaya sudah dilakukan, tapi bisa saja pengisian bulir tetap belum optimal karena serangan hama. Jadi, saatnya pengendalian menggunakan pestisida yang sesuai dengan intensitas serangan. Hasil maksimal akan kita dapatkan bila bisa terhindar dari serangan hama, dan itu memang sulit. Apabila sudah terlanjur terserang, kita masih bisa berusaha menanggulanginya selama belum terlambat atau terlalu parah. Tapi hanya tanaman yang belum terserang yang dapat kita selamatkan. Sementara tanaman yang sudah terserang tidak akan bisa pulih kembali normal. Pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Oleh karena itu, untuk mencegah serangan hama penyakit dan untuk melindungi tanaman padi agar selalu sehat, saya sarankan semprot fungisida dan insektisida sejak padi di persemaian, lalu diulang pada saat padi berumur 15 HST, 30 hari setelah tanam, 45 hari, 60 hari, dan 75 hari setelah tanam. Oleh sebab itu, kita harus mencegah dan mengendalikan hama-hama tersebut. Penyakit-penyakit penting yang sering menyerang padi sebagian sudah saya bahas dalam channel ini, termasuk cara pengendaliannya juga sudah saya bahas. Jadi, untuk teman-teman yang belum menonton, silahkan ditonton. Saya kira itu saja teman-teman, tips atau cara yang dapat saya bagikan bagaimana cara agar padi bernah sampai ujung. Semoga cara atau tips yang saya bagikan ini bermanfaat.